Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosan, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak, atas begitu besar, atas begitu luas samudra nikmat yang telah Allah alirkan ke dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat bin salam, hadiah terindah, kado istimewa, marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Rasulullah SAW, mengikuti syariat beliau dan juga tidak bosan-bosan mengirimkan salawat untuk beliau, kita termasuk umat Rasulullah yang pantas memperoleh syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan berada di barisan Rasulullah yang akan masuk surga bersama beliau di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah pernah mengungkapkan, qala al-hukama al-insanu madaniyun bit-taba'. Para ahli hikmah bersepakat bahawa manusia secara tabiat, secara naluri menginginkan kehidupan penuh dengan peradaban, penuh dengan kemajuan. Kalau kita pinjam ungkapan seorang filosof Yunani, Aristoteles juga pernah mengungkapkan zon politikon. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jika kita kombinasikan dua ungkapan dari ilmuwan barat dan timur, bisa kita simpulkan bahawa ketika manusia menginginkan kehidupan penuh dengan peradaban, penuh dengan kemajuan, maka itu tidak akan mungkin terwujud secara individual, secara diri sendiri. Akan tetapi butuh orang lain yang akan saling membantu, saling berbagi manfaat, saling berbagi pengalaman, saling berbagi kebaikan dan lain sebagainya. Dan itu diakui oleh Islam. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan juga ayat yang lainnya. Makanya tak heran Islam banyak sekali memberikan kepada kita nilai-nilai yang mensupport, yang mendukung terjadi keharmonisan dalam sosial, terjadi keakraban di antara sesama masyarakat. Baik itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahkan syariat itu sendiri. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis beliau dengan ungkapan la yu'minu ahadukum. Belum sempurna iman seseorang. Seakan-akan ini adalah isyarat ketika seseorang belum bisa dalam bersosial bersikap baik, maka itu adalah indikasi bahwa keimanannya belum sempurna. Dan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, lagi-lagi diawali dengan ungkapan keimanan. Seakan-akan barometer keimanan seseorang diukur dari hubungan sosialnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, kalau tidak mampu aw liyasmut, atau diam. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah manis di mulut Rasulullah saja. Akan tetapi senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi mengutip ungkapan sahabat yang mulia, persaksian dari sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pembantu, aku menjadi asisten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Walam yaqulu liqad limadha fa'alta kadza wa limadha lam taf'al kadza atau kama qala. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentakku dengan mengungkapkan, mengapa engkau kerjakan ini dan mengapa tidak engkau kerjakan itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja kalau kita dapati juga bahkan generasi setelah Rasulullah SAW dan para sahabat, terutama para ulama, banyak sekali menerapkan nilai-nilai sosial yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di antaranya adalah kisah Al-Imam As-Sari As-Saqati yang dituliskan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lam An-Nubala. Di kisah tersebut, Imam As-Sari As-Saqati adalah seorang ulama. Di samping itu juga beliau berprofesi sebagai pedagang. Suatu ketika beliau ungkapkan kepada murid-murid beliau, sejak 30 tahun yang lalu, aku senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 30 tahun yang lalu aku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid beliau terkejut sambil bingung. Bukankah ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin adalah ungkapan yang mulia, sangat bagus, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu berceritalah Imam As-Sari As-Saqati. 30 tahun yang lalu, saat aku berada di masjid, terdengar olehku dari luar suara yang memanggil namaku. Lalu aku keluar dari masjid dan aku hampiri orang yang memanggil namaku. Wahai fulan,
Mengapa engkau memanggilku? Ada apa gerangan? Lalu orang itu menyampaikan kepada Imam As-Sari As-Sakati bahwa telah terjadi kebakaran di tempat Imam As-Sari As-Sakati berjualan. Muncullah dari raut wajahku rasa cemas, rasa khawatir. Langsunglah si pembawa berita menyampaikan kepadaku, wahai Imam As-Sari As-Sakati, janganlah engkau cemas, jangan engkau khawatir. Sesungguhnya toko engkau selamat dari api, selamat dari kebakaran. Secara spontan terucap dari lidahku, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah si pembawa berita pergi, terfikirlah oleh diriku, rasanya ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin di saat itu kuranglah tepat. Mengapa? Di saat saudara-saudaraku yang lain tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tokonya terbakar, ada barang jualannya yang terbakar, dan lain sebagainya. Rasanya di saat itu sepertinya aku tidak memiliki empati, tidak memiliki kepedulian kepada saudara-saudaraku yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa nilai yang diajarkan oleh Islam, nilai sosial. Mengapa? Karena sesungguhnya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengabaikan nilai sosial, mengabaikan hubungan baik dengan sesama manusia, itu tidaklah cukup. Itu belum cukup. Karena hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, dan hablum minannas, dan hubungan baik dengan sesama manusia, itu ibarat dua sisi mata koin yang tak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa terapkan nilai sosial yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nilai sosial yang tertulis di dalam Al-Quran bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.